Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amira Hezika dengan NIM 230302602121. Saya mahasiswi PPA semester 6. Pada video kali ini, saya akan membahas penerjemahan teks, yakni teks deskripsi yang berjudul Masjid Agung Jawa Tengah yang akan diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Pada video ini, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah terjemah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab dengan dosen pengampu Ibu Yuli Nurhasanah, SAG. Saya memilih teks ini, Masjid Agung Jawa Tengah, karena menjadi salah satu ikon Islam yang terkenal di kota yang saya tinggali sekarang, yakni kota Semarang, yang memiliki nilai keagamaan, nilai pendidikan, dan juga nilai budaya yang tinggi. Selain itu, tes deskripsi juga cocok digunakan untuk proses penerjemahan karena banyak berisi atau banyak mengandung informasi tentang tempat, tentang fungsi objek, dan juga karakteristik objek tersebut. Dari banyaknya ragam jenis teks seperti teks persuasif, teks narasi, teks argumentasi, teks deskripsi, teks eksposisi, teks prosedur, dan lain sebagainya. Saya di sini menjelaskan tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi yaitu teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu objek secara rinci sehingga pembaca dapat mengetahui secara jelas gambaran tentang objek tersebut. Tujuan komunikatif teks deskripsi ini yakni tentang Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu memberikan gambaran secara rinci tentang Masjid Agung Jawa Tengah, baik dari segi bentuk bangunan, keindahan arsitektur, fasilitasnya, suasananya di dalam masjid atau di luarnya, sehingga para pembaca dapat membayangkan dan juga memahami kondisi masjid tersebut, seolah-olah para pembaca itu datang atau menyaksikannya secara langsung. Setelah membahas tujuan komunikatif teks deskripsi tersebut, di sini juga akan membahas tentang tantangan penerjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab tentang teks Masjid Agung Jawa Tengah tersebut. Tantangannya yang pertama yakni struktur kalimat yang berbeda. Bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab memiliki struktur kalimat atau susunan kalimat yang berbeda, sehingga penerjemah harus mampu menyesuaikan struktur tersebut tanpa merubah makna yang asli. Yang kedua, tentang pemilihan kosakata yang pas, seperti pada kalimatnya payung raksasa atau menerjemahkan Masjid Agung Jawa Tengahnya sendiri. Jadi harus mengetahui atau sepadan atau menerjemahkan dengan kesepadanannya sesuai dengan konteks tersebut. Yang ketiga yaitu menjaga kejelasan teks deskripsi. Seperti tadi yang telah dijelaskan, teks deskripsi sendiri yakni yang bertujuan memberikan informasi secara rinci tentang objek tersebut. Jadi penerjemah harus menerjemahkan secara detail atau kalau bisa secara visual yang sesuai dengan pada teks tersebut atau pada teks yang aslinya. Jadi intinya tantangan menerjemahkan teks deskripsi ini yaitu ada 3. Yang pertama, menyesuaikan struktur kalimat yang tepat. Yang kedua, memilih kosakata yang tepat. Yang ketiga yaitu menjaga teks deskripsi secara detail sehingga makna atau keindahan teks tetap tersampaikannya dengan baik. Masjid Agung Jawa Tengah merupakan salah satu masjid terbesar dan paling terkenal di kota Semarang. Masjid ini terletak di Jalan Gajah Raya dan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi masyarakat. Bangunan masjid memiliki arsitektur yang memadukan gaya Jawa, Arab, dan Romawi sehingga terlihat megah dan unik. Di halaman masjid terdapat 6 payung raksasa yang dapat dibuka dan ditutup seperti payung di Masjid Nabawi Madinah.
Masjid Agung Jawa Tengah tidak hanya digunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, tetapi juga menjadi tempat pengajian, kajian Islam, dan berbagai kegiatan sosial keagamaan. Setiap hari, banyak jamaah datang untuk beribadah, membaca Al-Quran, dan mencari ketenangan spiritual. Menara Al-Husna yang berada di komplek masjid menjadi salah satu daya tarik karena pengunjung dapat melihat pemandangan kota Semarang dari ketinggian. Dengan suasana yang bersih, nyaman, dan religius, masyarakat dengan suasana yang bersih, nyaman, dan religius, Masjid Agung Jawa Tengah menjadi simbol kebanggaan umat Islam sekaligus warna pembinaan keagamaan bagi masyarakat. Hasil penerjemahannya yakni Al-Masjidu Al-Kabiru fi Jawatil Wusta. Yu'andu Masjid Jawatil Wusta Al-Kabiru ahada akbaril masajid wa ashhariha fi Madinati Semarang. Yaqa'ul al-masjidu fi syari' Gajah Raya. Wa yu'andu markazan li'ansyatatil diniyah lil mujtami' yatamayyizu bina'uhu bihandasati mu'amariyati tujma'u bainal fanni al-jawiyah wal arabiyah wal rumaniyah mimma yaj'aluhu fahman wa faridan. Wa fi sahatil masjidi sittun mudallatin kabiratin yumkinu fathuha wa iglaquha wa hiya tushbihu mudallati mawjudata fil Masjid Nabawi bil Madinah al Munawwarah. La yustahdamu Masjid Jawatil Wusta al-Kabir li ada'i salawati jama'atan fahasbu, bal yustahdamu makanan lidurusid diniyah wal muhadharatil islamiyah wal ansyatatil ijtimaiyah al-muhtalifah wa ya'ti ilaihi katsirun minal musallin yaumiyan lil ibadati wa qira'atil Qur'anil Karim wal bahthi anit tuma'ninati ar-ruhiyah wa yu'addu balajul husna al-mawjud fi majma'il masjidi min abrazil ma'alimihi id yastati'u az-zairuna musyahadata Madinati Semarang minar tifa'in alin wa bifadli ajwa'ihi nadhifah wal marihah wad diniyah asbaha Masjidu Jawatil Wusta al-Kabir ramzan la fikhri al-muslimin wa wasilatan li ta'zizil qim ad-diniyati fil mujtami. Dalam melakukan penerjemahan pada teks Masjid Agung Jawa Tengah, saya terlebih dahulu membaca isi keseluruhan teks untuk bisa memahami isi yang akan disampaikan pada teks tersebut. Setelah itu, saya melakukan identifikasi kosakata yang penting yang berkaitan dengan bangunan masjid. Setelah itu, saya mencari padanan kata dalam bahasa Arabnya. Seperti pada bahasa Indonesia, kata menara. Kata menara diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi buruj. Kemudian kata kegiatan keagamaan dalam bahasa Indonesia jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi al-ansyatatud diniyah. Pemilihan kosakata dilakukan dengan mempertimbangkan makna dan yang umum digunakan dalam bahasa Arab. Setelah itu, saya menyesuaikan struktur kalimat pada bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, karena kedua bahasa itu memiliki susunan tata bahasa atau susunan kaidah bahasa yang berbeda. Selanjutnya, ada kosakata penting yang ada pada teks ini, seperti contohnya yakni masjid. Masjid diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi al-masjidu. Kemudian ada kata menara. Menara diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi al-buluj. Yang ketiga ada kegiatan keagamaan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi al-ansyatatud diniyah. Yang keempat itu ada arsitektur. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi handasati mu'amiriyah. Kemudian ada kata ketenangan spiritual. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi tuma'ninatur ruhiyah. Dan yang terakhir itu ada kata jamaah. Jamaah atau orang yang melakukan sholat, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi al-musalluna.
Selanjutnya, ada struktur kalimat yang mengalami perubahan. Seperti contohnya pada kalimat Menara Al-Husna yang berada di komplek masjid menjadi salah satu daya tarik, dan diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Ya'udul burujul husna al-mawjud fi mujma'il masjid min abrazi ma'alimihi. Jadi, perubahan susunan kalimat ini dilakukan agar proses penerjemahan terasa lebih alami dan sesuai dengan struktur kata yang benar, atau aturan kaidah bahasa pada bahasa Arab yang benar. Selanjutnya, itu ada teknik penerjemahan. Teknik penerjemahan yang saya gunakan itu salah satunya yakni teknik penerjemahan secara harfiah atau secara literal. Jadi, penerjemahan harfiah atau penerjemahan literal untuk kalimat yang dapat diterjemahkan secara langsung tanpa mengubah makna tersebut atau tanpa mengubah makna sumbernya. Penerjemahan kedua itu ada penerjemahan modulasi. Jadi penerjemahan modulasi itu untuk menyesuaikan ungkapan menjadi lebih natural ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga itu ada teknik penerjemahan adaptasi budaya. Jadi teknik adaptasi budaya ini sering digunakan untuk menerjemahkan nama tempat. Seperti halnya pada teks ini ada nama Semarang, jadi tetap diterjemahkan menjadi Semarang. Setelah itu ada juga Jalan Gajah Raya, tidak mungkin diterjemahkan menjadi Syari'ul Alfil, jadi dapat diterjemahkan menjadi Syari Gajah Raya. Melakukan adaptasi dari bahasa sumber ke dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu mengambil makna aslinya pada bahasa sumber tersebut. Selanjutnya, analisis kualitas makna. Yang pertama, tingkat keakuratan makna. Sebagian besar teks dari bahasa sumber dapat dipertahankan ke dalam bahasa Arab tanpa mengubah isi informasi tersebut. Yang kedua, ada kesesuaian budaya. Istilah keagamaan yang digunakan sudah sesuai dengan budaya bahasa Arab dan dapat dipahami. Selanjutnya itu ada keterbacaan dalam bahasa Arab. Nah, keterbacaan dalam bahasa Arab, kalimat-kalimat Arab sudah disusun sesuai dengan kaidah nahwu sehingga mudah untuk dipahami. Yang terakhir itu ada kendala dan solusi. Kendalanya yang pertama yakni menentukan padanan istilah keagamaan. Yang kedua, menyesuaikan struktur kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Cara mengatasinya atau solusinya yakni menggunakan kamus bahasa Arab dan juga membanding-bandingkan penggunaan sumber-sumber bahasa Arab. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.